Hai, bersama lagi dengan saya Randi Iswara dan di video kali ini kita akan membahas mengenai dunia industri musik di tengah pandemi. Saat video yang diciptakan di bulan Mei 2020, dunia dan Indonesia mengalami pandemi, yaitu penyebaran COVID-19 yang membuat porak-pondanya banyak sekali industri, termasuk industri kita anak-anak kreatif. Tidak boleh berkumpul dalam jumlah orang yang banyak, mengakibatkan tidak adanya event. Di tahun ini, saat film dibuat, harusnya ada Hammer Sonic 2020, ada Lala Festival di Bandung, dan ada banyak event lainnya. Bahkan tempat event musik reguler seperti di pub atau di kafe-kafe tidak boleh ya, karena pemerintah melakukan yang namanya PSBB, social distancing, dengan tujuan untuk memperkecil angka penyebaran dari pandemi ini. Dan ini sangat merusak dan sangat membuat kita semua, teman-teman di industri kreatif, di industri I.O, W.O, panggung hiburan, tidak dapat bergerak. Di video kali ini kita bersyukur sekali kita dapat mendapatkan insight ya dari Mas Hendra Tanusa Putra, atau lebih dikenal dengan Mas Hendra Pisang. Tentu teman-teman yang di dunia industri musik cukup mengenal pasti sosok beliau, karena beliau sudah lebih dari 20 tahun berada dalam dunia media, agency, entertainment. Sekarang Mas Hendra Pisang ada di salah satu label terbesar di dunia di Indonesia, dan beliau banyak sekali membantu banyak artis kita berkiprah. Mari kita saksikan interview saya dengan Mas Hendra Pisang. Halo Mas Pisang. Halo, Kabar Ren, sehat? apa kabar? Sehat, Sehat, sehat. sehat. Tetap Ya, tetap thank semangat kan you. di tengah pandemi ini. Tentu, harus Nah, video ini ya, dong. video ini kita Gimana, bikin gimana? video ini kita bikin di bulan Mei 2020 ya, di mana sekarang sedang adanya PSBB, terus social distancing ya, dan ya semoga Ya, cepet ya. cepet cepet kelar ya. Dan Iya. Mas Hendra sendiri nggak masuk kerja, work from home, WFH juga. Ya, udah dua, ya 2 bulanan lebih kali ya, udah work from home dari 2 bulan lebih. Udah kerja di rumah, ya harus dijalanin aja gitu. Jelas Ya, aja. karena ada si PSBB ini, tadinya kita mau ngobrol-ngobrol, mau ketemuan dari kapan ya, akhirnya nggak bisa karena PSBB gini, akhirnya ketemu di sini gitu. Kita menggunakan teknologi, kita tetap berkarya, kita tidak menerima status quo ya. Dan Mas Hendra, sebagai kita ketahui sekarang kan sedang PSBB, terus pemerintah juga melakukan social distancing, lalu ada karantina wilayah, dan itu mengakibatkan teman-teman kita semua di industri entertainment, WO, IO, bahkan jangankan WO, IO, orang pun nggak bisa bekerja ya. Dan sekarang kondisinya seperti ini nih, konser dibatalkan. Harusnya sekarang saya dengan Mas Pisang sudah selesai Hammer Sonic ya, sudah menikmati dan beberapa konser yang lain Mungkin akhirnya. ke Fuji Rock kita. Iya, ke Fuji Rock ya kan, tapi ternyata satu dunia mengalami hal yang sama. Dan sekarang gimana Mas, industri entertainment khususnya artis-artis kita, industri musik di Indonesia, kondisinya seperti apa sekarang Mas? Oke, jadi kalau kita bilang terdampak atau enggak karena pandemi COVID ini, pasti kurang lebih akan terdampak lah ke semua bidang gitu. Tapi maksudnya thanks God juga di industri musik yang saya lagi jalani ini, kebetulan industri musik ini udah beberapa tahun terakhir ini kita udah switch ke digital. Jadi dengan adanya pandemi ini, dengan adanya work from home, nggak bisa ke kantor, nggak bisa ketemu orang, tapi karena kita produknya udah digital, jadi udah online gitu. Jadi ya udah kasarnya udah setengahnya kita udah prepare gitu dari 2-3 tahun yang lalu. Jadi ini tinggal meneruskan aja, meneruskan behavior kita yang biasanya di kantor, kerja dengan tim, ketemu orang, meeting ketemu orang, sekarang ya harus di rumah, ketemunya dengan sistem online, telepon, ya mau nggak mau harus dilakukan itu. Tapi at least kita sudah memulai dari 2-3 tahun belakangan ini
dengan sistem digital, jadi tidak terlalu terdampak kepada bisnis industri musik, kecuali untuk yang off air, untuk konser-konser, artist management itu memang terdampak karena pandemi ini, karena konser-konser dibatalkan, showcase juga dibatalkan, acara promo-promo di TV atau di media-media itu di hold dulu untuk sementara. Jadi ya tidak ada pemasukan dari si artist management atau dari konser-konser atau showcase ini gitu. Tapi ya mau nggak mau harus tetap berusaha, harus tetap kreatif gimana caranya. Jadi jangan cuma tinggal diam. Maksudnya ini konser di hold, terus kita tinggal diam aja nunggu gitu. Nah jangan sampai kayak gitu. Gimana caranya harus tetap kita ada ide-ide kreatif untuk menggantikan si konser yang offline ini gitu, kemana gitu. Nah sekarang udah banyak bermunculan konser-konser atau showcase di online streaming gitu. Nah ini mungkin salah satu faktor yang menggantikan kegiatan off air yang tadinya konser-konser di lapangan, ini sekarang menjadi ke online gitu. Oh jadi sebenarnya industri musik industri secara keseluruhan tidak terlalu berdampak karena memang sudah mulai ke digital ya, di mana sekarang kalau kita lihat dalam bisnis model kan ada namanya revenue stream ya, sumber-sumber pemasukan ya. Itu karena sudah mulai digital platformnya dengan ya Joox, terus ada di YouTube, monetisasinya sudah dari situ. Tetapi memang yang paling kena adalah untuk di offline-nya itu ya, di show event-nya itu ya. Betul. Sekarang orang kan udah beberapa tahun ini tidak, ya masih ada yang mendengarkan CD atau beli CD, tapi udah sekarang hampir semua udah mendengarkan dari digital platform. Jadi ya tinggal berlangganan, malah ada yang gratis juga, tinggal pakai handphone atau pakai laptop, tiap hari udah sepanjang hari bisa gitu. Gitu sekarang. Cuman ya behavior orang akhirnya karena pandemi ini, karena work from home, tidak ke kantor, akhirnya berubah behavior mendengarkan musiknya yang tadinya perjalanan ke kantor dan pulang kantor biasanya itu paling banyak. Sekarang jadinya lebih spread, lebih menyebar gitu. Jadi orang kerja di rumah dengarkan musik, makan balik lagi dengarkan musik lagi, biasanya begitu gitu. Jadi ya tadi saya bilang, mengkonsumsi musik atau di industri musik ini nggak terlalu berubah banyak gitu, karena kita sudah mengalami atau udah prepare dari 3-4 tahun yang lalu gitu, beralih ke digital ini gitu. Kalau sekarang mau dengerin musik dari mana lagi gitu, kalau dari CD sekarang toko CD juga udah pada tutup. Nah yang baru saya dengar juga kemarin ada satu toko CD yang lumayan legend lah di Sarinah itu juga udah mau tutup gitu. Sedih aja gitu. Cuman ya kita harus tetap catch up dengan keadaan gitu. Harus update dengan keadaan. Ya keadaannya sekarang lagi zaman digital. Ya kita harus mengikuti. Toh buktinya ada keuntungan juga gitu di masa pandemi ini. Ya kita tetap bisa mengkonsumsi musik dari digital platform gitu. Oke, oh jadi sebenarnya sekarang memang betul ya. Sekarang kan disebutnya the new normal ya. Sekarang the new normal itu membuat behavior yang berubah. Berarti memang yang lebih terdampak mungkin kalau artis itu lebih ke revenue stream di offline saja ya. Kalau untuk secara keseluruhan maksudnya dari sisi label atau tadi artis manajemen sendiri itu, kalau artis manajemen sendiri bagaimana Mas? Kan mereka kan setahu saya, oh ya Mas, bener nggak sih salah satu revenue stream terbesar dari artis itu adalah melalui offline? Revenue stream itu dari digital platform, tapi revenue yang terbesar dari beberapa label itu dari artist management, which is dari off air atau dari konser-konser atau dari showcase yang diadain gitu, yang berbayar itu yang lumayan. Nah itu yang karena ini di hold, itu yang
pemasukan yang nggak ada sekarang itu yang menjadi dampak yang lumayan besar gitu, bagi record label, karena ya salah satu pemasukan yang lumayan signifikan yaitu dari off air event itu gitu. Iya, dan pekerja-pekerja di dalam dunia event khususnya panggung hiburan ya, dari vendor dan lagi lain sebagainya, itu yang paling suffering ya, sangat suffering sekali dengan keadaan ini ya. Oke. Nah, ya betul. Cuman ya itu balik lagi, kita kan maksudnya dikasih cobaan gini, pasti di mana-mana yang saya dapat dari para senior saya di kantor, dari bos saya juga, maksudnya dari kesulitan yang kita hadapi ini pasti ada suatu opportunity lah. Nah, gimana caranya kita mencari si opportunity ini gitu. Itu balik lagi ke misalnya ke teman-teman yang event organizer, production house, vendor gitu. Memang itu sangat berdampak. Tapi pasti ada opportunity lah bagi mereka gitu. Apa gitu. Nah, sekarang kayak contohnya mungkin mereka juga bisa mempelajari sistem yang bisa membuat konser secara online streaming yang tadi saya bilang gitu. Sekarang lumayan udah banyak nih. Kayak kemarin ada Mas Erwin buat konser dengan orkestra tapi online streaming gitu dan berbayar gitu. Nah, yang seperti itu gitu, kita tetap harus kreatif lah. Kita di industri kreatif ya harus kreatif ya, betul. Menciptakan suatu hal yang baru ya. Kita tidak menerima status quo ya. Yang betul gitu. Jadi kalau ada yang nunggu doang ya pasti kelibas gitu. Kayak gitu. Iya, betul sekali. Nah, ini seperti yang saya juga katakan di teman-teman semua, kalau silakan lihat ada video saya sebelumnya, saya mengatakan namanya digital event, Mas. Jadi saya memikirkan suatu yang namanya digital event. Nah, digital event itu adalah bentuk integrasi antara dunia online dengan dunia fisikal. Itu diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Contohnya yang paling nyata mungkin di dunia event sekarang adalah itu tadi. Konser musiknya tetap ada, dalam artian itu nyata, tetap ada sound system ya kan, ada penyanyi yang perform, tapi platform menontonnya sekarang menggunakan digital platform. Tadi Mas Hendra bilang sekarang sudah ada beberapa artis yang bahkan dia bisa menjual tiket atau donasi ya, jadi kita penonton kita tetap merasakan experiencing menonton konser, tetapi memang ada hal yang baru ya, dimana kalau kita nonton konser kan langsung ada intense ininya gregetnya itu ya, dan mungkin nanti akan menjadi new normal kali ya, mungkin ya kita nonton konser di mana kalian? Di Zoom loh kok, nah mungkin ya. iya maksudnya itu bisa disebut new normal sih kalau menurut kita ya, pelan-pelan lah kita beradaptasi ya. Mungkin kalau kita dari industri musik ya nonton sekarang konser dari rumah masing-masing secara online streaming. Tapi mungkin yang lain tuh udah berjalan 3-4 tahun ini, belanja sekarang online shop semua. Betul, iya. Udah jarang orang pergi ke toko apa kemana. Nah itu udah dimulai dari new normal sebenarnya gitu. Ya nanti kedepannya apalagi ya kita belum tahu juga gitu apa yang terjadi kedepannya gitu. Tapi ini udah mulai menjalani kehidupan new normal gitu menurut saya. Dan tentu tetap ada peluang ya, seperti tadi ya. Seperti ini Mas sudah dengar berita ada salah satu IO terbesar di Indonesia mau bikin ini ya, nonton drive-thru ya. Nonton drive-thru udah dengar belum? Drive-in. Iya, drive-in. Dia tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk PSBB ya kan, tetapi konsepnya drive-in berarti pakai layar gitu ya. Jadi gini, ada beberapa yang akan terjadi dalam waktu dekat ini karena memang kondisi PSBB ini. Satu, drive-in. Drive-in itu adalah nonton film zaman dulu, tapi nonton filmnya di mobil gitu, di lapangan, layarnya besar, mobil-mobil parkir dengan ada sound system. Itu kalau zaman dulu itu di Ancol ada di. Zaman tahun berapa itu Mas? Saya nggak tahu, katanya itu juga. Nah, sekarang mungkin orang akan lebih kreatif,
dengan experience dan pengalaman zaman dulu mungkin disatukan dengan sekarang, kondisi sekarang, mereka membuat drive-in tapi nonton konser musik gitu. Jadi sama konsepnya di mobil, orang yang konsernya atau si artisnya ada manggung, tapi mendengarkannya dari mobil masing-masing lewat salah satu gelombang radio misalnya. Kita kerjasama sama salah satu radio, mereka mendengarkannya di mobil. Itu akan ada juga katanya sebentar lagi. Dan yang lainnya adalah seperti music festival yang ada yang sudah kita beberapa tahun-tahun kemarin udah ada sering dilakukan, tapi ini lebih ke online streaming. Jadi 3 hari music festival, ada penyanyinya banyak, nanti ada talk show, nanti ada bazarnya, gitu. Nanti mungkin bisa pesan makanan kirim ke rumah yang seperti itu. Jadi mulai banyak ide-ide kreatif yang muncul gitu. Iya. Mungkin bisa jadi nanti ke depan akan ada virtual konser ya, di mana kita melakukan atau kita nonton konser virtual dari rumah. Mungkin kayak inget dulu awal-awal tuh yang VR Mas, yang dari salah satu brand Korea itu pakai VR di mata, lalu bisa pakai headphone. Mungkin ya nanti akan jadi virtual konser, dan di mana mungkin teman-teman yang di IO, yang di production house masih tetap digunakan ya peralatan itu kan, tapi bagaimana caranya mengintegrasikan sekarang ke new media, new platform itu ya. Dan tentu mungkin saja berapa tahun ke depan anak-anak generasi alpha sekarang, kalau kita tahu namanya generation theory, anak-anak alpha yang masih kecil sekarang yang sangat digital minded, mungkin ke depan mungkin 10-20 tahun lagi hal itu sudah normal, dan kita untuk anak-anak yang milenial kita melihat itu kok nonton konser kok di rumah, tapi ternyata itu jadi new normal atau masa depan ya. Kita harus tetap kreatif ya, karena kita kan industri kreatif Mas, kita nggak bisa menerima status quo gitu aja di tengah dengan pandemi dan konspirasi COVID-19 ini, apakah nyata atau tidak. Terlepas dari itu kita harus tetap berkarya ya. Berarti ke depan menurut Mas Hendra sendiri nih, kira-kira Mas Hendra salah satu orang yang ada di major label ya, dan dunia entertainment, kira-kira apa langkah ke depan, apa prediksi Mas Hendra ke depan kira-kira untuk industri musik Indonesia ini? Kalau prediksi susah ya, karena saya bukan dukun, bukan cenayang, jadi saya nggak bisa berprediksi. tapi maksudnya yang bisa saya share, itu balik lagi, kita harus tetap kreatif, nggak bisa tinggal diam aja, gitu. Karena dalam masa pandemi ini, masa sulit ini, balik lagi tadi pasti akan ada opportunity. Nah, tergantung kita aja mau mengambil atau mencari opportunity itu apa enggak. Gitu. Kalau misalnya orang yang mau, pasti akan mencari, akan beride, berkarya, pasti akan ada jalannya. Gitu. Tapi kalau yang enggak, ya tadi balik lagi akan terlibas. Gitu. Kalau kedepannya di industri musik itu pasti akan ada, karena biar gimana pun orang butuh musik, butuh kesenian, butuh seni lah gitu. Maksudnya kayak sekarang meskipun di rumah udah 2 bulan, kalau nggak dengerin musik atau kalau nggak ada berkesenian, orang akan stres gitu. Kadang-kadang ya butuh musik juga gitu sih. Dan jadi mungkin musik sih musik is never die lah. Iya, musik never. Dan mungkin sekarang untuk teman-teman semua yang berimpian menjadi musisi, mungkin ini saatnya ya, tidak ada salahnya ya, karena orang pada di rumah, sekarang orang pada online, ini mungkin waktunya ya, tetap berkarya ya, betul ya. Jangan kuburkan kalau misalnya kalau musisi sih bisa kapan aja ya, maksudnya nggak cuma sekarang atau nggak cuma masa normal. Yang penting punya kemauan, punya komitmen untuk jadi musisi, punya itu, balik lagi kreatif, jalanin aja kalau menurut saya sih. Masa gini, mau jadi apa, mau buat lagu, buat, udah gitu. Maksudnya nggak usah nunggu gitu. Rilis aja. Iya. Rilis aja, tapi balik lagi, kalau misalnya melakukan sesuatu ya balik lagi harus dengan perencanaan lah gitu, strateginya seperti apa, plannya akan seperti apa gitu. Itu sih yang penting. Oke, terima kasih banyak. Ini kita sudah mendapat cukup banyak insight dari Mas Pisang ini. Udah nih, Pisang, kok bentar amat? Kirain bisa 3 jam kita ngobrol-ngobrol musik kayak gini.
Nggak, mungkin maksudnya ini kan cuma ngobrol-ngobrol, sharing. Jadi pasti akan harusnya sih bisa panjang lah gitu kalau kita ngobrol-ngobrol ya. Kayak kita kalau ketemu misalnya pas ngopi kita ngobrol-ngobrol tentang musik, bisa sampai malam gitu, ngalor ngidul gitu. Thank you Mas Randy udah ngundang juga ngobrol-ngobrolnya. Ya, semoga kita Sukses semua tetap terinspirasi. Teman-teman semua yang menonton video ini semoga mendapatkan manfaat di tengah pandemi ini. Mungkin nanti berapa tahun lagi Anda melihat video ini dan Anda melihat bahwa pandemi ini cuma hal yang sepele, bukan hal yang berat ya. Dan semoga kita seperti tadi kata Mas Hendra, kita kan anak kreatif, kita harus take this opportunity, jangan cuma diam aja, mari bergerak, melakukan sesuatu dan tetap berkarya untuk Indonesia. Terima kasih banyak Mas Hendra Pisang. Thank you, Mas Randy Stark. Tetap berkarya. Terima kasih. Peace.